Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah Bisnis Internasional. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami dari kelompok 9 akan memaparkan mengenai integrasi ekonomi regional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Devi Septianityas NPM 091, ada Oki Sanjaya NPM 092, dan Rida Dwi Valentina NPM 093. Sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, pada pendahuluan kita akan membahas apa itu integrasi ekonomi regional. Nah, integrasi ekonomi regional adalah kesepakatan antara negara-negara di sebuah wilayah geografis untuk mengurangi dan pada akhirnya menghapus hambatan tarif dan non-tarif terhadap aliran barang, jasa, serta faktor produksi antara negara satu dengan negara yang lainnya. Dalam 2 dekade terakhir, perkembangan blok perdagangan regional yang mempromosikan integrasi ekonomi tidak begitu diutamakan. Kemudian ada tingkatan integrasi ekonomi. Nah, sesuai pada gambar yang ada, itu tingkatannya ada daerah perdagangan bebas, perserikatan kepabeanan, pasar bersama, perserikatan ekonomi, dan perserikatan politik. Nah, pada daerah perdagangan bebas, itu semua hambatan perdagangan barang dan jasa antara negara-negara anggota akan dihapus. Nah, di kawasan perdagangan bebas yang ideal secara teoritis, tidak ada tarif diskriminasi, kuota, subsidi, atau hambatan administrasi yang dimungkinkan mendistorsi perdagangan antar anggota. Setiap negara, bagaimanapun, diperbolehkan untuk menentukan kebijakan perdagangan sendiri berkaitan dengan negara-negara yang tidak menjadi anggota dalam ekonominya. Kemudian ada perserikatan kepabeanan. Nah, pada perserikatan kepabeanan menghilangkan hambatan perdagangan antara negara anggota dan mengadopsi kebijakan perdagangan eksternal umum yang ada. Nah, di sini pembentukan kebijakan perdagangan eksternal umum memerlukan pengendalian administrasi untuk mengawasi hubungan dengan antara dagang dan non-anggotanya. Kemudian pada pasar bersama, nah, tidak memiliki hambatan perdagangan antara negara-negara anggota, termasuk kebijakan eksternal untuk perdagangan, dan memungkinkan faktor-faktor produksi bergerak bebas antar negara. Nah, pada pasar bersama ini, tenaga kerja dan modal bebas bergerak dari satu negara ke negara yang lain. Ini masih merupakan anggota pasar karena tidak ada pembatasan imigrasi, emigrasi, atau lintas batas modal. Kemudian ada perserikatan ekonomi. Nah, pada perserikatan ekonomi tidak hanya melibatkan antar arus bebas produk dan faktor produksi antar negara anggota, dan penerapan kebijakan perdagangan eksternal pada umumnya juga membutuhkan mata uang bersama, harmonisasi tarif pajak anggota, dan kebijakan moneter serta fiskal bersama. Seperti integrasi tingkat tinggi menurut adanya koordinasi antar birokrasi dan pengorbanan sejumlah kedaulatan nasional birokrasi itu. Kemudian pada perserikatan politik. Nah, di sini ini adalah alat politik sentral yang mengkoordinasikan kebijakan ekonomi, sosial, dan kebijakan asing dari negara-negara anggota. Nah, jawaban dari perserikatan politik ini, EU sedang menuju perserikatan politik parsial. Kemudian alasan untuk integrasi regional. Nah, alasannya ini adalah pada intinya adalah teori ekonomi menunjukkan bahwa perdagangan bebas dan investasi adalah positive sum game. Nah,
positif Sun Game ini adalah literasi permainan yang hasil akhirnya bernilai positif, saling menguntungkan atau bersifat mutualisme, di mana semua negara peserta bergabung untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian alasan politis untuk integrasi. Nah, alasan politis dalam integrasi ekonomi regional juga tampak besar dalam beberapa upaya untuk membangun kawasan perdagangan bebas, perserikatan pabeanan, dan sejenisnya, menghubungkan ekonomi tetangga dan membuat mereka semakin bergantung satu sama lain, menciptakan insentif untuk kerjasama politik antar negara-negara tetangga, dan mengurangi potensi konflik kekerasan. Selain itu, dengan mengelompokkan ekonomi mereka, negara-negara dapat meningkatkan ketahanan politis mereka di dunia. Kemudian ada hambatan integrasi. Nah, di sini itu yang pertama ada, meskipun integrasi ekonomi membantu lebih banyak, namun tetap memiliki kekurangan. Sementara bangsa secara keseluruhan dapat mengambil manfaat secara signifikan dari perjanjian perdagangan bebas regional, kelompok-kelompok tertentu mungkin saja justru mendapatkan kerugian. Nah, kemudian yang kedua adalah keprihatinan atas kedaulatan nasional. Nah, di sini itu integrasi regional hanya sebatas terus-menerus melakukan penjualan. Ketika kerugian tidak diperhitungkan, mereka menunjukkan bahwa keuntungan dari integrasi regional ditentukan oleh tingkat pencapaian perdagangan sebagai lawan untuk pengalihan perdagangan. Kemudian yang selanjutnya ada alasan penolakan terhadap integrasi regional. Nah, Eropa memiliki dua blok perdagangan, Uni Eropa dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa. Di antara keduanya, UE jauh lebih signifikan, tidak hanya dalam hal keanggotaan, namun juga dalam hal pengaruh ekonomi dan politik dalam perekonomian dunia. Nah, manfaat dari integrasi regional hanya berbatas dengan meneruskan melakukan penjualan ketika kerugian tidak terperhitungkan. Mereka menunjukkan bahwa keuntungan dari integrasi regional ditentukan oleh tingkat pencapaian perdagangan sebagai lawan untuk pengalihan perdagangan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada integrasi ekonomi regional di Eropa. Nah, di sini ada evolusi Uni Eropa. Nah, pada evolusi ini adalah produk dari dua faktor politik, kehancuran ekonomi Barat selama 2 kali perang dunia dan keinginan untuk mencapai perdamaian abadi. Yang kedua ada keinginan bangsa Eropa untuk mempertahankan panggung politik dan ekonomi mereka sendiri di dunia. Kemudian pada evolusi Uni Eropa, negara pendirinya adalah Belgia, Prancis, Jerman Barat, Italia, Luksemburg, dan Belanda. Pada tahun 1951, komunitas-komunitas bertujuan untuk menghilangkan hambatan pengiriman batu bara, besi, baja, dan besi tua. Kemudian pada 1957, Komunitas Eropa Traktat Roma bertujuan untuk menghapuskan hambatan perdagangan dan investasi. Yang kedua adalah menyelaraskan standar teknis dan hukum. Pada tahun 1986, Komunitas Eropa Single European Act itu bertujuan untuk menghapuskan semua kontrol perbatasan antara negara atau sumber daya, dan yang kedua adalah saling mengakui. Selanjutnya pada 1991, Uni Eropa atau UE, Traktat Maastricht itu bertujuan untuk menandai pentingnya SEU dan mendorong pembentukan mata uang euro. Yang terakhir pada tahun 2007, Uni Eropa itu beranggotakan 27 negara dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta dan GDP-nya itu hampir 11 triliun. Sekian presentasi dari saya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Oki Sanjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu struktur politis Uni Eropa. Pertama yaitu Komisi Eropa. Komisi Eropa bertanggung jawab untuk merancang undang-undang Uni Eropa, melaksanakan dan memantau kepatuhan dengan hukum Uni Eropa oleh negara-negara anggota yang berkantor pusat di Brussels, Belgia. Komisi ini memiliki lebih dari 24.000 karyawan. Hal ini dijalankan oleh sekelompok komisioner yang ditunjuk oleh masing-masing negara anggota setiap 5 tahun sekali. Negara-negara anggota memilih presiden komisi dan presiden kemudian memilih anggota lain untuk berkonsultasi dengan negara-negara anggota lainnya. Kemudian memilih anggota lain untuk berkonsultasi dengan negara-negara anggota yang lain di seluruh Komisi Uni Eropa yang harus disetujui oleh Parlemen Eropa sebelum dapat mulai bekerja dalam Komisi Eropa. Peran Komisi Eropa dalam kebijakan persaingan menjadi semakin penting bagi bisnis dalam beberapa tahun terakhir sejak 1990, ketika secara resmi diberi peran dalam kebijakan persaingan. Komisioner Persaingan Uni Eropa telah terus mendapat pengaruh sebagai regulator utama kebijakan persaingan di negara-negara anggota Uni Eropa, seperti otoritas antitrust di Amerika Serikat yang meliputi Komisi Perdagangan Federal atau Federal Trade Commission dan Departemen Kehakiman. Peran komisioner kompetisi adalah untuk memastikan bahwa tidak ada perusahaan menggunakan kekuatan pasarnya untuk mengusir pesaing dan memonopoli pasar. Selanjutnya yaitu Dewan Uni Eropa. Memiliki kepentingan negara-negara anggota, ini jelas merupakan otoritas pengontrol dalam Uni Eropa. Sejak rancangan undang-undang dari Komisi dapat menjadi hukum Uni Eropa hanya jika Dewan setuju. Dewan ini terdiri atas satu wakil dari pemerintah masing-masing negara anggota Uni Eropa, dan keanggotaan ini bagaimanapun tergantung pada topik yang akan dibahas. Ketika isu-isu pertahanan yang sedang dibahas, Menteri Pertanian dan setiap negara menghadiri pertemuan Dewan. Ketika transportasi sedang dibahas, ya Menteri Transportasi hadir dan sebagainya. Sebelum tahun 1993, semua masalah Dewan harus diputuskan oleh kesepakatan bulat antara anggota. Hal ini sering menyebabkan Dewan harus bekerja lebih lama dan kegagalan untuk membuat kemajuan atau perjanjian. Selanjutnya itu Parlemen Eropa yang kini memiliki 732 anggota, dipilih langsung oleh penduduk dari negara-negara anggota parlemen yang ada di Strasbourg, Prancis, terutama lebih berurusan pada hal-hal konsultatif daripada legislatif. Parlemen memperdebatkan undang-undang, pengajuan komisi dan Dewan ke arah hal itu. Hal ini dapat mengamandemen undang-undang itu di mana komisi dan akhirnya Dewan tidak diwajibkan untuk mengambil keputusan. Parlemen Eropa sekarang memiliki hak untuk memilih dan mengangkat komisioner serta untuk memiliki hak veto beberapa hukum seperti anggaran Uni Eropa dan perundang-undangan pasar tunggal. Salah satu perdebatan utama sekarang sedang dilancarkan adalah apakah Dewan atau Parlemen pada akhirnya harus menjadi badan yang paling kuat di Uni Eropa. Beberapa negara di Eropa mengungkapkan keprihatinan atas akuntabilitas demokratis birokrasi Uni Eropa. Selanjutnya yaitu Mahkamah Agung atau CVRE, Cour de Justice des Communautés Européennes, yang terdiri atas satu hakim dari masing-masing negara. Seperti komisioner, hakim diminta untuk menjadi lembaga independen dan tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing negara yang diwakilinya.
Komisi atau negara anggota dapat membawa anggota yang lain ke pengadilan ketika melanggar salah satu perjanjian sesuai dengan kesepakatan Uni Eropa. Dengan demikian, negara-negara anggota perusahaan atau lembaga yang dapat membawa komisi atau dewan ke pengadilan ketika melanggar undang-undang sesuai dengan kesepakatan Uni Eropa. Selanjutnya itu pembentukan Euro. Pada Desember 1991, anggota EC menandatangani kesepakatan Traktamentis yang berkomitmen dalam mengadopsi mata uang bersama pada 1 Januari 1999. Sekarang digunakan oleh 13 dari 27 negara anggota Uni Eropa. 13 negara ini adalah anggota yang sering disebut sebagai zona euro. 10 negara yang bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Mei 2004 dan 2 yang bergabung pada 2007 akan mengadopsi euro ketika mereka memenuhi kriteria tingkat tinggi ekonomi tertentu terkait stabilitas harga, situasi fiskal yang sehat, nilai tukar yang stabil, dan suku bunga konversi jangka panjang. Para anggota saat ini harus memenuhi kriteria yang sama. Keuntungan dalam euro, komprehensif dan penanganan satu mata uang, memudahkan untuk membandingkan harga di Eropa. Ketiga, yaitu stabilitas harga, memaksa produsen mengurangi biaya produksi dan meningkatkan persaingan. Keempat, memberikan dorongan yang kuat untuk pengembangan pasar modal. Kerugian dalam pembentukan euro yaitu otoritas nasional telah kehilangan kontrol atas kebijakan moneter. Solusinya dibentuk Bank Sentral Eropa independen. Uni Eropa tidak optimal dalam mengelola kawasan mata uang euro dengan solusi transfer uang dari daerah makmur ke daerah yang membutuhkan, memaksakan negara-negara untuk mengikuti aturan main Uni Eropa. Pembentukan euro, persyaratan bergabung dengan Uni Eropa. Syarat stabilitas harga kurang dari 1,5% dari rata-rata inflasi terendah 3 negara anggota. Situasi fiskal defisit anggaran lebih dari 3% GDP dan utang kurang dari 60% GDP. Nilai tukar stabilitas tidak boleh turun lebih dari 2,25% dari rata-rata selama 2 tahun berturut-turut. Suku bunga konversi jangka panjang lebih dari 2 poin suku bunga dari 3 negara anggota yang memiliki inflasi paling rendah. Selanjutnya itu pengalaman sebelumnya. Sejak penggunaan pada 1 Januari 1999, euro telah mempunyai catatan sejarah dalam bursa pertukaran yang sangat volatil melawan mata uang utama dunia yaitu dolar. Setelah peluncuran pada 1999, euro dengan dolar, 1 euro sama dengan 1,17 dolar. Nilai tukar euro sempat jatuh hingga 1:83 dolar pada Oktober 2000 yang kemudian menyebutkan bahwa euro telah gagal. Alasan utama jatuhnya nilai euro pada saat itu disebabkan oleh penggunaan dolar Amerika Serikat oleh investor internasional dalam berinvestasi saham dan obligasi. Namun penggunaan euro dalam pembiayaan investasi ini, dengan kata lain mereka menjual euro untuk membeli dolar agar mereka bisa berinvestasi dalam aset dolar. Hal ini meningkatkan permintaan untuk dolar dan penurunan permintaan untuk euro, mendorong nilai euro turun terhadap dolar. Selanjutnya yaitu pemekaran Uni Eropa. Isu utama yang dihadapi Uni Eropa selama beberapa tahun terakhir adalah mengenai perluasan atau pemekaran. Pemekaran Uni Eropa ke Eropa Timur bisa dilakukan sejak runtuhnya komunisme pada akhir 1980-an, yaitu Uni Soviet. Dan pada akhir 1990-an, 13 negara diajukan untuk menjadi anggota Uni Eropa. Untuk memenuhi syarat agar menjadi anggota Uni Eropa, pengajuan harus memprivatisasi aset negara, deregulasi pasar, restrukturisasi industri, dan melemahkan inflasi.
Mereka juga harus menerapkan hukum Uni Eropa yang kompleks ke dalam sistem mereka sendiri. Membangun pemerintah demokratis yang stabil dan menghormati hak asasi manusia. Pada Desember 2002, Uni Eropa secara resmi menyetujui untuk menerima pengajuan dari 10 negara, dan mereka bergabung pada 1 Mei 2004. Para anggota baru meliputi negara-negara Baltik, Republik Ceka, dan negara-negara yang lebih besar seperti Hungaria dan Polandia. Satu-satunya anggota baru yang bukan bagian dari Eropa Timur adalah negara-negara kepulauan Mediterania, Malta, dan Siprus. Masuknya mereka dalam keanggotaan Uni Eropa membuat Perserikatan Negara Eropa menjadi sebanyak 25 negara yang membentang dari Atlantik ke perbatasan Rusia. Ditambahkan 23% menjadi daratan Uni Eropa, membawa 75 juta warga baru ke dalam Uni Eropa, sehingga jumlah populasi menjadi sebanyak 450 juta orang dan mendapatkan perekonomian benua tunggal dengan PDB mendekati 11 miliar dolar pada 2007. Bulgaria dan Rumania bergabung menambah jumlah keanggotaan total negara Uni Eropa menjadi sebanyak 27 negara. Kita lihat pada peta yang ada di PowerPoint, yaitu ada bagian negara yang berwarna merah, itu adalah negara Inggris. Negara Inggris secara resmi keluar dari Uni Eropa atas kebijakan dari Perdana Menteri Inggris tersebut. Inggris mempunyai kedaulatan ekonomi, yaitu Brexit. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh Rida. Baik, perkenalkan nama saya Rida Dwi Valentina, NPM 0093. Saya ingin melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya, yaitu ada integrasi ekonomi regional di Amerika. Nah, tidak ada satupun yang berusaha untuk melakukan integrasi secara regional seperti yang dilakukan oleh UA atas keberanian atau dampak potensial bagi perekonomian dunia. Tetapi, Amerika ini mampu melakukan integrasi perekonomian secara regional. Nah, usaha yang paling signifikan diantaranya ada kesepakatan perdagangan bebas Amerika Serikat, yaitu pemerintah Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1988 ini menyetujui untuk masuk dalam kesepakatan perdagangan bebas yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1989. Kemudian tujuan dari kesepakatan ini itu adalah untuk menghilangkan penetapan tarif dalam perdagangan bilateral antara Kanada dan Amerika Serikat ini pada menjelang tahun 98. Nah, dilanjutkan pada tahun 1991, ini kemudian mendirikan kesepakatan perdagangan bebas antara Amerika Utara. Nah, untuk yang terakhir, pembicaraan ini diakhiri pada Agustus tahun 1992 dengan kesepakatan, dan pada tahun berikutnya ini kesepakatan disahkan oleh pemerintah dari 3 negara. Negara tersebut ini antara lain ada Amerika Serikat, kemudian Kanada, dan Meksiko. Perjanjian ini menjadi undang-undang pada tahun 1994. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada NAFTA atau kesepakatan perdagangan bebas Amerika Utara, atau kita sebut dengan North American Free Trade Agreement, yaitu yang pertama ada penghapusan pendapatan tarif menjelang tahun 2004 atas 99% barang yang diperdagangkan di antara Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Kemudian ada penghilangan hambatan antar batas negara atas aliran jasa yang memungkinkan bagi lembaga keuangan. Kemudian yang ketiga ada perlindungan hak kekayaan intelektual. Kemudian ada penghapusan berbagai batasan-batasan dalam investasi langsung luar negeri antara 3 negara anggota. Meskipun perawatan ini akan diberikan kepada industri-industri energi dan membuat jalur kereta apian Meksiko, industri-industri penerbangan Amerika dan komunikasi radio serta kebudayaan Kanada. Kemudian yang selanjutnya ada penerapan standar lingkungan secara nasional asalkan standar tersebut ini memiliki dasar ilmiah.
menurunkan standar untuk membujuk penanaman modal digambarkan sebagai hal yang tidak tepat. Kemudian yang selanjutnya ini ada mendirikan 2 komisi yang memiliki kekuasaan untuk mengenakan denda dan menghapuskan hak istimewa dalam perdagangan ketika standar lingkungan atau perundang-undangan melibatkan kesehatan dan keamanan upah minimum atau tenaga kerja anak-anak ini diabaikan. Kemudian yang selanjutnya ada kasus bagi nafta. Nah, kasus bagi nafta ini, para pendukung nafta mengatakan bahwa perdagangan bebas di kawasan harus dilihat sebagai salah satu kesempatan untuk menciptakan basis produktif yang benar dan lebih efisien. Nah, para pendorong ini menyatakan bahwa pengaruh nafta adalah beberapa perusahaan di Amerika Serikat dan Kanada dengan memindahkan kegiatan produksinya ke Meksiko ini dengan tujuan untuk menciptakan keuntungan atas biaya tenaga kerja yang rendah. Karena pada tahun 2004 ini Meksiko mendapatkan karena biaya tenaga kerja rata-rata per jam di Meksiko ini masih 1/10 dari yang dibayarkan di Amerika Serikat. Nah, kemudian pergerakan kegiatan produksi ke Meksiko mereka nyatakan lebih banyak terjadi di negara yang memiliki tenaga kerja yang kurang terampil, kemudian industri pabrikan yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja, di mana Meksiko ini merupakan negara yang memiliki keunggulan komparatif. Kemudian para pendukung nafta ini mengatakan bahwa banyak negara yang akan mendapatkan keuntungan dari kecenderungan ini. Meksiko ini akan mendapatkan manfaat dan penanaman modal dan pekerjaan yang memang sangat dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada kasus menentang nafta. Nah, bagi mereka, para penentang nafta ini mengatakan bahwa proses pengesahan akan diikuti dengan perpindahan dalam skala besar dari Amerika Serikat dan Kanada menguji Meksiko sebagai pengusaha yang mencari keuntungan dan upah tenaga kerja yang lebih rendah dari Meksiko dan kurangnya hambatan dalam usaha dan undang-undang ketenaga kerjaan. Kemudian pemerhati lingkungan ini juga menyuarakan kekhawatiran tentang nafta. Mengapa? Karena mereka ini menunjuk ke lumpur di Sungai Rio Grande dan kabut asap di udara di Meksiko. Kemudian mereka ini memperingatkan bahwa Meksiko bisa mengurangi udara bersih dan standar limbah beracun di seluruh benua. Ada juga oposisi di Meksiko untuk nafta. Ini dari mereka yang takut kehilangan kedaulatan nasional. Yang ketiga ini ada nafta hasil akhir masih jauh. Studi terhadap dampak nafta yang membuktikan dampak awalnya berhasil diredam dengan baik, pendukung ataupun penentang mungkin telah melebih-lebihkan. Kemudian ini ada pemekaran. Nah, pemekaran ini adalah salah satu yang dihadapi nafta adalah isu pemekaran. Sejumlah negara Amerika Latin lainnya telah menunjukkan keinginan mereka untuk bergabung dengan nafta. Kemudian yang selanjutnya ini ada komunitas Andes. Didirikan oleh Bolivia, kemudian Chile, Ekuador, Kolombia, dan Peru ini mendatangani perjanjian pada tahun 1969 dalam rangka membuat Fakta Andes. Nah, Fakta Andes itu apa yang dimaksud dengan Fakta Andes? Fakta Andes adalah merupakan penerapan konsep UA, hanya saja belum bisa meraih tujuannya dengan sukses. Penggabungan ini berawal pada tahun 69 yang meliputi program pengurangan tarif internal, tarif eksternal biasa, kebijakan transportasi, kebijakan industri biasa, maupun kebijakan industri khusus bagi anggota terkecil, Bolivia dan Ekuador. Menjelang pertengahan pada tahun 1980-an, Fakta Andes ini mengalami kebangkrutan dan gagal meraih tujuan pembentukannya. Tidak ada kebebasan antara pengurangan tarif internal, tarif eksternal, dan sebagainya. Keadaan ini mulai berubah pada akhir tahun 1980 setelah bertahun-tahun mengalami penurunan ekonomi. Pemerintah Latin ini akhirnya mengganti menjadi kebijakan ekonomi pasar bebas. Pada tahun 1990 ini kemudian diganti menjadi komunitas Andes.
tujuan deklarasi itu meliputi pembentukan kawasan perdagangan bebas menjelang tahun 92. Sebuah perserikatan pabean ini menjelang 94 dan pasar umum menjelang 95. Kemudian pada Desember 2003 ini ditandatangani kesepakatan dengan Mercosur untuk memulai kembali perundingan yang sempat terhenti pada awal perdagangan bebas antara kedua blok perdagangan ini. Negosiasi mereka berlangsung dengan lambat. Pada akhir 2006, Venezuela menarik diri dari Komunitas Andes sebagai upaya untuk bergabung dengan Mercosur. Kemudian yang selanjutnya ini ada Mercosur, yaitu didirikan pada tahun 1988 sebagai perjanjian perdagangan bebas antara Brasil dan Argentina. Pengurangan tarif dan kuota atas fakta ini dilaporkan setelah membawa peningkatan sebesar 80% dalam perdagangan antara kedua negara pada akhir 1980-an. Baik, yang selanjutnya ini ada Pasar Bersama Amerika Tengah, CAFTA, dan CARICOM. Pada awal 60-an, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua ini berusaha untuk membentuk sebuah pasar bersama Amerika Serikat. Dengan tujuannya ini adalah untuk menurunkan hambatan perdagangan antara Amerika Serikat dan 6 negara untuk sebagian besar barang dan jasa. Kemudian yang selanjutnya ini ada kawasan perdagangan bebas Amerika. Pada KTT Kawasan Amerika pada Desember 1994, kawasan perdagangan bebas Amerika ini diusulkan. Kemudian yang selanjutnya ini ada integrasi ekonomi regional di Asia. Untuk teman-teman pastinya untuk ekonomi regional di Asia ini sudah tidak asing lagi, yaitu ada Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Ini didirikan pada tahun 1967 di Bangkok atau Thailand dengan penandatanganan deklarasi ASEAN oleh Indonesia, kemudian ada Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sekarang anggotanya ini sudah diperluas lagi, mencakup Brunei, Kamboja, kemudian ada Laos, Myanmar, Vietnam, dan sebagainya. Kemudian tujuan dari ASEAN adalah untuk mendorong perdagangan bebas antara anggota dan untuk meningkatkan kerjasama dalam kebijakan industri mereka. Dengan tujuannya ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, kemudian kemajuan sosial dan juga pengembangan kebudayaan yang ada. Kemudian masih ada tujuan lainnya, yaitu untuk mempromosikan perdamaian antara bangsa-bangsa yang ada dan stabilitas regional. Kemudian ada kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC ini didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan untuk pertumbuhan ekonomi selanjutnya dan kemakmuran untuk wilayah serta untuk memperkuat komunikasi Asia Pasifik. Terdapat 21 anggota, yaitu ada Australia, Brunei, ada Kanada, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, ada Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, dan sebagainya. Nah, apa sih tujuan diadakannya APEC ini? Yaitu untuk meningkatkan kerjasama multilateral dalam menaikkan ekonomi negara-negara Pasifik dan menumbuh kembangkannya dan saling kebergantungan di kawasan ini di antara semua anggotanya. Kemudian yang selanjutnya ini ada Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional. Nah, Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional atau South Asian Association for Regional Cooperation atau SAARC ini didirikan pada tahun 1985 oleh Bangladesh, Bhutan, dan India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Afghanistan ini bergabung pada tahun 2007 dengan populasi sekitar 1,6 miliar jiwa. SAARC ini adalah kelompok regional terbesar di dunia dalam hal jumlah masyarakatnya. Nah, yang selanjutnya ini ada blok perdagangan regional di Afrika. Negara-negara Afrika ini telah berkutat dengan blok perdagangan regional selama setengah abad.
ada 9 blok perdagangan di benua Afrika. Banyak negara-negara adalah anggota yang memiliki lebih dari satu kelompok. Meskipun jumlah anggota perdagangan yang mengesankan, kemajuan ke arah pembentukan blok perdagangan ini berjalan bisa dibilang lamban. Nah, upaya untuk menggerakkan kembali perdagangan bebas di Afrika ini terjadi pada awal 2001 ketika Kenya, Uganda, dan Tanzania, negara anggota Komunitas Afrika Timur, ini berkomitmen untuk meluncurkan kembali blok mereka 24 tahun setelah runtuh ketiga negara dengan 80 juta penduduk bermaksud untuk mendirikan sebuah persyarikatan, pabean, pengadilan daerah, DPR, dan akhirnya sebuah federasi politik. Nah, program ini mencakup di antara lainnya ada kerjasama imigrasi, kemudian ada pembangunan jalan, serta jaringan telekomunikasi, investasi, dan pasar modal. Sekiranya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada pertanyaan, dan sebagainya bisa diajukan setelah ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.